Hello everyone, good morning. Selamat datang dan selamat mendengarkan kembali di acara Kodaksi, podcast akuntansi UISI. Wah, nggak kerasa nih teman-teman. Kodaksi udah sampai episode 4 loh. Di episode kali ini, saya, Muhammad Fakhrul Akbar, akan memandu Kodaksi episode 4 ini dengan judul yaitu Supporter Akuntansi. Kodaksi hari ini menarik loh teman-teman, karena supporter itu kan biasanya identik dengan olahraga nih. Tapi kenapa ya di akuntansi itu harus ada supporternya? Untuk menjawab itu semua, hari ini di acara Podaksi, kita kedatangan narasumber yang humoris dan seru pastinya. Siapa lagi kalau bukan Mas Wafi Alkansa dari Akuntansi Angkatan keempat. Halo Mas Wafi. Halo Farul, selamat pagi. Selamat pagi Mas Wafi. Gimana nih kabarnya Mas Wafi? Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang sedang sibuk apa nih Mas? Sekarang sibuk semester akhir, tinggal skripsi sama ada kerja sekarang. Wah, Jadi, nyambi sambil skripsian sambil kerja gitu. Soalnya udah nggak ada matkul juga sih, kan itu kerja gitu. wah kayaknya sibuk ya Mas. Ini Mas Wafi ini lagi di rumah atau bagaimana ya Mas? Saya lagi di luar, ngurusin kerjaan sama cari sinyal. Oke Mas Wafi. Eh, Sebelum membahas lebih dalam nih Mas Wafi, Mas Wafi ini enaknya dipanggil Kak Wafi atau bagaimana ya Mas? Supaya kita itu bisa lebih akrab gitu di podcast kali ini. Kalau saya kan ini apa ya, ngobrol santai aja di, bukan panggil kak terlalu formal, panggil mas saya kak Soto. Oh, oke. Sebelumnya apa itu mohon maaf Mas Wafi. Apa itu suaranya Mas Wafi kayak di Zoom saya itu kayak agak pelan gitu. Agak Oke, pelan. oke, oke, Oh, siap, siap. Aku oke, suara aku. oke. Ini saya panggil Cak Wafi aja ya, biar lebih Oke, akrab. siap, Oke, mantap kak. oke, siap. Nah, begini Cak Wafi, di tema kali ini itu kita akan membahas mengenai supporter supporter akuntansi nih Kak. Di WISI ini kan ada banyak kegiatan nih. Salah satunya yaitu Rektor Cup yang terkenal di WISI. Yang mana di kegiatan tersebut itu ada lomba olahraga seperti sepak bola, voli, basket, dan masih banyak lagi. Nah, di kegiatan olahraga itu kan biasanya dibutuhkan supporter ya Kak. Menurut Kak Wafi sendiri itu apa sih Kak definisi supporter itu? Oke, supporter ya. Kalau menurut Ya, saya definisi supporter itu luas, bisa 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 apa ya? Bisa berbagai orang itu mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Cuman kalau saya itu, menurut saya supporter itu adalah sekumpulan orang yang mencintai, bangga akan kalau semisal dalam arti luas ya, kan supporter itu bisa identik dengan klub sepak bola. Jadi kalau dalam arti luas itu menurut saya supporter itu seseorang atau sekumpulan orang yang mencintai klubnya sendiri. Tapi kalau di akuntansi kan ada rektor cup nih. Lah itu dari anak-anak akuntansi itu mendukung teman-teman yang berlaga seperti di cabur futsal, voli maupun basket seperti itu. Jadi supporter itu menurut saya adalah sekumpulan orang yang mencintai, datang dengan bangga untuk mendukung tim kebanggaannya maupun teman-temannya sendiri kalau dalam arti sempit di akuntansi seperti itu. oh baik Kak. Nah, saya itu Kak, sebenarnya mau tanya, ini kan supporter itu kan identik dengan olahraga nih Kak. Nah, itu kenapa sih Kak di akuntansi itu harus ada supporternya Kak? Oke, saya pertama jawab dulu yang soal supporter itu arogan ya. Nah, supporter arogan itu emang di zaman dulu sebelum tahun 2000-an lah itu identik terutama di Indonesia ya, terutama di Surabaya lah Cak. Yo. Ah, Iya, Dewi kan ya foto-foto dari Surabaya Cak yo, foto-foto neke lah yo. Ah, nah itu kan aku tanya supporter itu cenderung ke stigma negatif gitu ya, rusuh, i- mencuri dan lain-lain lah. Tapi
semakin ke sini, semakin ke era tahun 2010, 2015 lah itu stigma supporter itu mulai dirubah terutama di kota-kota besar ya seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Malang seperti itu. Jadi kayak banyak sih supporter itu yang menggalangkan aksi sosial seperti pandemi COVID yang dilakukan bonek kemarin itu ada penyemprotan disinfektan gratis, selalu bagi-bagi oksigen secara gratis ya kan kita tahu sendiri kan kalau oksigen itu sulit dapat kemarin pas waktu COVID lah. Dari teman-teman bonek itu juga mengadakan aksi bagi-bagi oksigen gratis bagi warga yang membutuhkan, bukan hanya warga Surabaya tapi di sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik dan sebagainya seperti itu. Jadi kenapa sih ada aksi-aksi sosial itu ya? Karena dari supporter sendiri juga mau menghilangkan stigma negatif itu sendiri yang tertanam di supporter itu sendiri. Jadi kayak kan nggak mungkin langsung aku iki supporter apik lho rek ngono lho. Aku iki supporter apik, aku iki gak rusuh, aku iki gak opo ya kan. Nggak bisa seperti itu. Jadi apa yang diperbuat itu kan pasti jadi cerminan gitu ya. Kan mungkin ada kesalahan di masa lalu lah. Mungkin dengan cara-cara seperti aksi sosial, galang dana itu dapat merubah stigma masyarakat terhadap supporter itu sendiri untuk menjadi lebih baik seperti itu. Lalu yang kedua soal supporter akuntansi ya, kenapa sih harus ada? Kenapa harus ada? Sebenarnya nggak diharuskan. Sebenarnya nggak diharuskan, cuman kayak direktor cup ya, cabur futsal, voli, basket, itu kan di lain itu ada supporternya gitu, ada yang mendukung eh, tim prodinya berlaga. Lah, masa arek akuntansi, padahal yo ono arek mosok yo gak ono sing dukung arek akuntansi pas main gitu tok sih. Jadi lebih terciptanya supporter akuntansi itu dari rasa ingin mendukung, rasa ingin apa ya mendampingi beberapa teman-teman yang berlaga, mendukung tim kebanggaannya berlaga supaya nggak sendirian seperti itu sih. Oke, Cak Wafi. Oh, berarti itu ya. Berarti supporter itu nggak selalu seperti itu dengan stigma negatif ya. Kayak aku yang baca kemarin itu, kayak supporter PSS Sleman itu kan berkontribusi pada manajemen di PSS Sleman hingga itu memperbaiki manajemen itu menjadi lebih baik gitu, Cak Wafi. Kalau tadi itu akuntansi ada di apa itu mengapa di akuntansi harus ada supporternya itu kan itu berarti harus dukung gitu kayak gitu ya Kak, biar waktu bertanding itu apa itu ada pemacunya biar lebih semangat gitu para apa itu para peserta akuntansi yang ikut di lomba Rektor Cup itu. Oke. Ini Kak, apa itu, Kak, itu Kak, saya mau tanya lagi nih Kak. Mungkin teman-teman juga banyak yang tanya ini. Apa itu eh apa sih Kak yang harus dilakukan ketika misal nih Kak, apa itu kita itu ikut supporter akuntansi. Apa yang harus kita lakukan misalnya saat mendukung para KM akuntansi yang berlomba itu Kak, di lomba kayak seperti Rektor Cup ini. Oke, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan pastinya yang pertama itu datang, datang ke venue di mana teman-teman atau tim-tim dari akuntansi itu berlaga seperti cabur futsal, voli maupun basket. Nah, itu kita dari teman-teman yang nggak main dari KM akuntansi yang nggak tergabung dalam tim-tim tersebut itu kalau bisa datang lah, kalau bisa datang di sini itu tanpa paksaan ya. Jadi kayak gimana ya? Lebih lebih enak dari panggilan hati loh sebenarnya. Kalian datang koncoku main rek. Nah kan itu panggilan hati ya. Akuntansi main rek masuk harus porter lah kayak gitu loh. Jadi kayak cenderung panggilan hati tanpa ada paksaan. Lebih baik kan seperti itu. Nah terus eh, apa yang harus dilakukan ya datang, datang terus datang berkumpul dengan teman-teman akuntansi yang lainnya. Meskipun nggak menutup kemungkinan ada dari prodi-prodi lain ya yang ikut bernyanyi berdiri bersama teman-teman akuntansi, yaitu bisa dikatakan juga sebagai supporter akuntansi. Misalnya, kayak pacare ada akuntansi main, sedangkan misalnya pacare ada prodi X gitu ya, pacare ada akuntansi. Lah itu DE teko ngono pas gak musuh prodi ini dewe, ya itu bisa disebut
sebagai supporter akuntansi. Soalnya kan DTE berdiri bernyanyi bersama arek-arek akuntansi, kayak mendukung tim akuntansi seperti itu sih. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Ya datang dengan hati tanpa paksaan kalau bisa. Terus habis itu mempunyai rasa bangga terhadap tim yang berlaga, mendukung dengan ikhlas karena ada slogan di supporter itu seperti ini. Jika menghitung untung rugi, dukunganmu itu tak penting lagi. Jadi kan kalau misalnya, kalau kalian ngitung benefit ya, apa sih benefitnya supporter? Kon teko pegel, kon teko bayar tiket, kon teko ngetokno bensin, kon gak oleh apa-apa. Ya kan berarti nggak ada untungnya kan. Tapi nek misalnya awak menghitung rugi nih kalau ngono, berarti kan dukunganmu itu gak murni lagi gitu sih. Misalnya apa ya, hiburan aja, hiburan kan supporter itu salah satu wadah hiburan masyarakat, terutama masyarakat kecil ya, di mana harga-harga yang ditawarkan seperti sepak bola itu eh, cenderung relatif dapat dijangkau oleh golongan masyarakat kecil gitu. Jadi kayak jangan menghitung untung rugi kalau datang gitu ya wis kon ngadep, kon nyanyi, kon dukung timmu, ya wis iku supporter iku hakikati supporter ngono lho. Mengkritik apa yang salah, mengkritik apa yang kurang itu ya sebagian dari supporter seperti itu. Jadi koyo jangan melihat untung ruginya seperti apa. Aku pegel kalau popo metokno duit tapi ya kan nggak seperti itu. Nek menghitung kayak untung rugi kan berarti dukunganmu itu nggak murni lagi kayak gitu kan. Murni itu berarti kan ikhlas gitu loh. Kalian datang dengan bangga, kalian datang untuk mendukung tim kalian sendiri seperti itu. Wah, berarti ini seperti saya dulu waktu di SMA nih Kak. Nih Cak, apa itu waktu SMA dulu kan saya pernah itu kan justru ikut kayak melihat pertandingannya SMA saya itu bertanding dengan SMA lain gitu Kak. Saya juga waktu pertama kali itu kayak berpikir, apa sih untungnya ikut supporter ini tuh? Cuma apa itu? Cuma berdiri nyanyi-nyanyi, kita nggak dapat apa-apa. Ternyata itu di balik semua itu ada apa itu? Ada benefitnya sendiri ya Kak. Seperti apa itu? Rasa bangga atau rasa apa itu? Kesenangan bisa apa itu bisa bersama teman-teman meramaikan apa itu para apa ya Pak kayak perwakilan gitu dari sekolah kita itu seperti mendukung gitu Kak. So, ini Kak, itu mengenai supporter waktu SMA nih Kak. Apakah ada perbedaan sih Kak antara supporter pas waktu di kuliah ini sama dengan supporter di SMA itu Kak? Oke, apa perbedaannya ya? Mungkin uh, secara garis besar itu hampir terlihat sama sih, dan hampir bisa dikatakan sama. Di mana kalau di supporter SMA kan juga nggak hanya dukung cabur futsal aja, tapi juga dukung cabur voli, cabur basket, yang main di DBL dan lain sebagainya. Lah sama kayak kayak supporter akuntansi, kita itu nggak membeda-bedakan gitu loh. Oh, apa arek arek futsale sangar main ini terus arek volley ini biasa aja ngono. Ya kan eh kene iki padha-padha arek akuntansi nih rek ngono lho. Dadi yo ya teko ae ngono lho, ya teko ae kon ngadeg, kon dukung, kon nyanyi ngono lho. Gawe kanca-kancamu barang, iku kanca-kancamu sing main iku yo nggawa itu yo bawa jeneng namanya akuntansi gitu loh. Jadi yo kayak secara nggak langsung itu kayak harus mempunyai rasa, bukan harus sih, kayak ada rasa tersendiri, koncoku main loh nggawa jenenge akuntansi, temanku main loh bawa namanya akuntansi, mosok yo aku gak lapo-lapo ngono lho, sakake kan aku datang untuk menyemangati mereka gitu loh. Ben mungkin dapat hasil positif pada saat pertandingan, yaitu kemenangan seperti itu sih. Oke Kak Wafi. Mas ini Kak saya mau tanya nih Kak masih apa itu ini kan masih terkait dengan perbedaan gitu Kak. Itu Kak. Saya waktu SMA dulu itu ketika menjadi penonton di acara lomba lomba apa itu kayak lomba futsal di sekolah saya itu kan itu kayak supporternya SMA itu kan kayak mendirikan koreo 3 dimensi gitu Kak. Apakah di supporter akuntansi ini waktu misalnya itu perwakilan dari kami akuntansi itu mengikuti lomba Rektor Cup seperti futsal juga itu apakah ada koreonya juga Kak? Koreo 3 dimensi gitu Kak. Oke, menarik sih. Menarik ini. Soalnya apa ya?
jujur aja, supporter akuntansi ini berdiri pada tahun 2019. Sementara setahun setelah 2019 itu ada COVID ya, ada pandemi, jadi mau nggak mau kita itu vakum. Nah, pada saat awal berdiri kan masih banyak kendala gitu sih, soal SDM yang pertama, terus soal kepengurusan supporter. Jadi sebenarnya pada saat awal berdiri itu juga belum ada kepengurusan supporter, jadi hanya ada perwakilan perangkatan untuk ngajak angkatan-angkatan mereka untuk datang ke pertandingan seperti itu. Jadi untuk apa ya, untuk hal seperti koreo itu masih belum terlaksana di tahun 2019 pada saat awal berdirinya supporter. Harapan saya sih kan ini juga apa ya, kalau bisa diperbaiki, kayak harus ada sih kan ya, buat koreo itu kan pasti juga butuh dana lah gitu. Itu adalah kayak seperti kemarin itu saya salut sih sama anak akuntansi, kayak kita kan beli perkusi ya. Jadi awal berdiri itu ya benar-benar nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi saya salut gitu loh, solidaritas dari teman-teman akuntansi itu urunan buat beli perkusi lah. Itu dari hasil urunan itu bisa buat beli perkusi, yaitu snare sama bass drum lah. Itu kan harganya juga nggak murah gitu loh. Jadi kayak harus harus dijaga. Terus untuk kedepannya sih harapan saya ada untuk kepengurusannya, jadi strukturalnya jelas, terus habis itu siapa yang bertanggung jawab, supporter ini siapa, terus tim media, lalu ada tim perkusi, lalu ada ketua dan wakil, lalu ada tim untuk desain koreo, seperti itulah. Desain koreo ya saya harap dari teman-teman yang bisa desain itu ikut berkontribusi. Tapi untuk pengerjaan koreo sendiri itu nggak harus dari pengurus supporter aja, tapi juga KM akuntansi yang lain itu bisa bergabung seperti itu. Ya ibaratnya kumpul kumpul guyon ngono karo garap koreo kan ya, ada manfaatnya juga gitu. Terus kayak eh, harapan saya sih lebih tertata di masa depan gitu, di tahun-tahun berikutnya, untuk supporter akuntansi bisa menciptakan koreo. Karena untuk tahun pertama bukan mustahil, tapi memang belum terjadi. Tapi dengan adanya masa yang banyak itu datang buat dukung anak futsal, terus cabur voli, cabur basket, itu wih, akuntansi gak sepele loh asli kayak gitu ya. Dari tahun pertama bisa dilihat dengan banyaknya masa yang datang, nggak menutup kemungkinan uh, untuk koreo itu sebagai pancingan gitu loh. Koreo itu sebagai pancingan, kayak koreo ini api rek ngono loh. Jadi arek sing teko iki bangga, iki lho koreone akuntansi iki api ngono lho. Kayak gitu. Jadi lebih banyak anak yang datang seperti itu untuk menarik masa sebenarnya. Kayak gitu, sama membanggakan iki lho ciptaane arek akuntansi dhewe kayak gitu. Akuntansi iki gak melulu angka, ya iso gambar ngono lho, iso koreo kayak gitu. Oh, berarti ini seperti akuntansi itu berarti jadi suatu kebanggaan gitu ya Kak. Itu bagi KM akuntansi itu. Apalagi kalau dulu itu sewaktu saya mengikuti menjadi penonton di acara lomba lomba di SMA saya, lomba futsal itu kalau berdiri Korea itu sama di ring perkusinya itu kayak menarik gitu Kak. Wah, itu kok luar biasa gini. Iya Itu pasti. supporter itu. Iya pasti, kayak harusnya harusnya sih menjadi kebanggaan gitu loh. Harusnya sih menjadi kebanggaan di mana kita itu nggak disepelekan gitu loh. Kita itu nggak disepelekan, kita itu ya ada gitu loh. Kita itu ada sebenarnya dan harus tetap ada gitu. Jadi kayak di saat koreo naik, teman-teman nyanyi, teman-teman angkat koreo tersebut lah, itu mau nggak mau itu uh, harus kayak apa ya, bukan mau nggak mau sih ya, secara nggak langsung itu jadi kebanggaan tersendiri buat teman-teman akuntansi yang datang terus mendukung tim mereka gitu. Oke Kak, berarti ayo para KM akuntansi. Ah, Kak join supporter akuntansi biar bisa ngeramein. Walaupun kita kalah jumlah anggotanya, tapi kita
masih bisa itu loh, masih bisa mengimbangi dari segi semangatnya loh. Masa sih gak ada yang mau join di supporter akuntansi ini? Gitu loh. Ini bukan soal jumlah gitu loh. Meskipun Iya, jumlah itu mempengaruhi apa ya, suara yang keluar gitu loh. Misalnya anak akuntansi main lawan prodi lain gitu ya. Prodi lain itu notabene banyak cowoknya gitu. Terus suaranya itu lebih keras ya kan kalau cowok. Tapi ya kita itu bukan cari keras atau gimana nya. Yang penting itu kita satu suara, kita kompak untuk mendukung itu sudah sangat baik loh itu. Timbang dewe-dewe kayak gitu. Jadi koyo yang kompak itu malah lebih terlihat bagus daripada yang hanya terlihat suaranya itu keras seperti itu. oh, kayak dilihat rapi doang gitu kak, tapi nggak kompak gitu kak ya kak. Bener kayak gitu. Gini kak, apa itu saya ada sedikit pertanyaan yang apa itu ya, agak lucu sih. Kan dulu saya sewaktu jadi penonton itu kan itu ada teman saya itu, kamu loh apa itu awakmu itu loh gak jadi supporter mek nonton to. Nah, aku itu dalam hati apa dalam pikiranku itu gak pikir loh. Bukan nih penonton sama supporter itu sama ya? Apa itu saya mau tanya kak, apa itu penonton itu apakah sama dengan supporter ya kak? Kok apa itu Beda, aku bilang gitu itu? beda. Kita ambil artinya aja ya, penonton itu berarti orang yang menonton, tapi supporter adalah sekumpulan orang yang untuk mendukung. Nah, dari situ kan beda gitu loh. Orang yang nonton ya wis duduk diem nonton pertandingan. Tapi kalau supporter dia malah lebih banyak nggak cenderung lebih banyak nggak fokus sama pertandingannya, tapi lebih banyak fokus untuk mendukung tim yang sedang berlaga seperti itu. Jadi terlihat sama tapi beda gitu loh. Terlihat sama tapi beda. Kan sama-sama datang. Ya kan sama-sama datang. Cuman kan kalau penonton datang duduk diem lihat pertandingan. Kalau supporter enggak, datang berdiri, bernyanyi, menyemangati tim yang berlaga seperti itu. Oh, berarti kayak apa itu? Berarti supporter itu fokusnya itu itu kayak bagaimana cara apa itu? Cara apa itu? Cara orang bagaimana cara menyemangati perwakilan yang sedang bertanding gitu Kak, agar semangat gitu mainnya gitu. Bener, cara-caranya itu ada banyak loh. Cara-caranya itu ada banyak loh, Cak. Kayak misalnya awakmu nggak koreo, itu ya salah satu cara penyemangat gitu loh. Misalnya koreo 3D misalnya Famos gitu ya. Terus Mariku Champion, terus habis itu ada gambar atau apa gitu ya. Itu kan ya salah satu penyemangat buat tim yang berlaga. Dari pemain-pemain ya secara nggak langsung itu pasti punya rasa, arek supporter lu wis gawe koreo rek angel-angel mosok kene maine koyo klemar-klemer lah kayak gitu loh. Paham nggak? Nah, terus kayak nyanyian-nyanyian, kayak cancan itu kan pasti di supporter itu ada capo. Nah, capo itu bukan berarti pemimpin. Capo itu bukan berarti pemimpin. Capo itu ya sama semua kayak kayak yang ada di tribun-tribun gitu. Bukan capo itu yang berdiri di depan kalian terus dia dianggap sebagai pemimpin, enggak, cuma dia itu hanya memimpin bagaimana cara mendukung dengan baik gitu loh, kayak urutan lagu atau cannya itu seperti apa, terus habis itu kapan harus menaikkan koreo seperti itu. Jadi di supporter itu nggak ada pemimpin gitu loh, nggak ada pemimpin, jadi kayak berdiri sama tinggi duduk sama rendah kayak gitu sih, biar sama-sama apa ya, saling menghargai lah kayak gitu. Oh, oke oke berarti itu apa tuh? Ini Kak, apa itu kan saya kan kayak waktu waktu supporter itu kan lihat teman-teman saya itu kok pakai sepatu gitu Kak. Apakah itu sepatu itu kenapa sih Kak? Apa itu kalau kita dukung itu kan kita cuma dukung aja ya. Kenapa kita itu harus memakai sepatu gitu Kak? Kenapa nggak kayak harus pakai bawaan bebas kayak memakai sandal atau memakai apa itu alas-alas kaki yang seperti yang lain gitu Kak? Kenapa sih harus diwajibkan menggunakan sepatu itu Kak? Oke, oke, ini pertanyaan menarik, tapi saya sedikit membahas sejarah ya. Iya. Di Indonesia itu kultur supporternya itu mania. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di tahun-tahun berikutnya itu banyak kultur supporter dari luar negeri itu yang masuk seperti ultras dan hooligan. Lah, ultras dan hooligan itu terlihat keren di mana dia berpakaian hitam-hitam. Terus dia memakai buff atau masker untuk menutupi wajahnya dikarenakan
Supporter kan kalau rusuh itu kan pasti dicari aparat gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kayak untuk menutupi identitas tersebut mereka itu pakai masker atau pakai buff gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kultur bersepatu itu diambil dari ultras gitu. Diambil dari ultras. Kita bukan adopsi untuk kultur supporternya ya, tapi kayak ada sisi lebih positif daripada hanya mengadaptasi untuk terlihat keren aja, bukan. Tapi kayak kenapa kita harus bersepatu, kenapa supporter harus bersepatu ya, karena pemain lu main itu nggak sepatu ngono lho, nggak nyeker, nggak sandalan ngono lho, kan yo pasti sumuk sih gile. Nah, kita sebagai supporter akuntansi, kita sebagai supporter lah ya, itu kalau bisa bersepatu untuk menghargai pemain yang berlaga, hanya seperti itu, tanpa untuk mengambil atau mengadopsi kultur supporter luar negeri. Untuk yang pertama menurut saya poin pertama hanya untuk menghargai pemain yang sedang berlaga, karena juga mereka itu pada saat berlaga itu bersepatu seperti itu. Oh, oke Kak. Jadi itu tak asal usulnya kenapa apa itu kita sebagai supporter itu harus menggunakan sepatu di sewaktu kita mendukung tim idola gitu. Oke. Ini Kak apa itu Kak saya mau apa itu Kak Wafi Cak Wafi itu bisa nyeritain nggak Kak? Apa itu salah satu pengalaman terbaik ketika menjadi supporter gitu Kak? Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman itu agar bisa ikut join di supporter akuntansi ini Kak. Oke, pengalaman ya. Pengalaman saya supporter itu ada banyak, seperti ya kayak saya kan juga eh, penikmat penikmat sepak bola, dan juga salah seorang pendukung Persebaya. Nah, ada beberapa pengalaman menarik, kayak seperti kita tahu sendiri Persebaya itu telah dimatikan PSSI selama beberapa tahun, kalau nggak salah 5 tahun ya. Nah, itu awal kebangkitan Persebaya itu di saya kelas SMA kelas 2, berarti tahun 2017 2018 lah, seperti itu. Nah, itu kita kita itu sebagai bonek itu menuntut untuk pihak PSSI dalam adil, kayak gitu. Jadi Persebaya lu gak salah, Persebaya lu gak salah. Meskipun kita nggak ada pertandingan, di mana saat ada kongres PSSI, kita itu berangkat ke sana untuk menuntut hak kita, untuk menuntut hak Persebaya, seperti itu. Itu pengalaman menarik bagi saya, di mana supporter itu nggak hanya mendukung gitu loh, tapi juga menghidupkan klubnya gitu loh. Yang dimatikan dengan paksa, itu gimana cara nih supporter yang loyal, supporter yang total itu berusaha untuk menghidupkan klubnya kembali, kayak gitu. Itu yang pertama sih, pengalaman saya yang menarik. Lalu itu ada pengalaman yang kedua, saat Piala Presiden Persebaya lawan Madura United main di Madura. Jarak dari rumah saya ke Madura itu sekitar 3 jam 4 jam. Itu tanpa rencana. Jadi bangun tidur, lihat keinget Persebaya main, terus yes, budal gitu. Bilang ke temanku anak teknik kimia juga, budal ngono. Ya wis budal gitu. Berangkat tanpa apa ya, prepare yang maksimal gitu, tanpa ada prepare yang maksimal kayak harus prepare uang dulu gini, enggak, ya wis berangkat aja pakai, dan itu uangnya itu bener-bener ngepres gitu ya, bener-bener ngepres. Terus kita berangkat ke Madura berdua tanpa ada koordinasi dengan teman-teman yang lain, tapi pada saat di Madura ya kita ketemu teman-teman kita juga gitu loh. Oh ya, itu sih pengalaman unik. Pulangi malam, kita tahu sendiri Madura ke Surabaya ya wow gitu loh, jalannya yo medeni lo, bengi-bengi peteng, apalagi kan after main itu setengah 7, berarti setelah match itu jam 9. Nah jam 9 kita pulang paling enggak itu jam 10, setengah 11, jam 11. Nah pulang sampai Surabaya itu ya subuh gitu loh. Jadi seloyal itu, setotal itu kita, kalau sudah cinta, kalau kita sudah bangga dengan klub kita yang kita dukung, ya bakal seperti itu kayak gitu loh.
kayak ada namanya itu Persebaya itu mengalahkan logika kayak gitu sih. Terus ya ada pengalaman yang serem gitu di saat tim kita bertanding dengan tonggo sebelah ya. Tidak ya nek awak dhewe lah ngomongin tonggo sebelah ya ya. Tonggo sebelah musuh Arema ya kan. Itu koyo di supporter sendiri haram gitu loh. Hukumnya meninggalkan supporter. Kalau menurut saya meninggalkan tim kebanggaan yang berlaga itu berjuang sendirian meskipun di kandang lawan. Jadi ya kayak ya saya pernah gitu loh ke Malang pas Persebaya saat Arema main gitu. Tapi demi keselamatan dan nyawa saya di saat pertengahan babak pertama dan babak kedua saya itu keluar. Soalnya pas Persebaya kegulan, itu aku ini meso gitu loh. Aku ini kecewa gitu loh. Meso itu mengungkapkan kekecewaan lah. Terus supporter Malang itu noleh semua ya. Demi nyawa saya dan keselamatan saya ya, saya keluar dari stadion dan akhirnya pulang ke Surabaya seperti itu. Wah, menarik nih ceritanya Kak Wafi. Bisa motivasi teman-teman nih. Kalau supporter itu seru loh sebenarnya. Gak cuma berangkat, datang, pulang, doang. Gak kerasa nih Mas, kita podcast udah sampai 30 menit lebih ya ini kayaknya. Berhubung terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri podcast kali ini nih, Cak. Sebelum ditutup, mungkin Cak Wafi ada pesan dan kesan untuk KM Akuntansi terkait supporter ini, Kak? Oke, pesan dan kesan untuk KM Akuntansi ya. Kita sama-sama mendirikan supporter akuntansi dengan uang kita, dengan urunan kita untuk menghidupkan supporter akuntansi. Mohon untuk generasi-generasi KM Akuntansi yang selanjutnya, apa yang sudah dilakukan kakak-kakaknya dulu yang menghidupkan dari teman-teman akuntansi yang dulu sudah menghidupkan supporter akuntansi, mohon untuk dijaga dan mohon untuk dikembangkan. Bahwa akuntansi ini enggak sepele loh, Rek. Akuntansi ki ono, akuntansi ki iso ngono loh. Akuntansi ki ono gawe dukung arek akuntansi dewe seperti itu. Dengan mendukung dengan cara yang positif seperti itu. Oke, wah, itu sekali nih pesan dan kesannya dari Cak Wafi nih. Ayo teman-teman, akuntansi ayo semua gabung di supporter akuntansi. Kita ramein, kita kembangkan, kita buat terkenal supporter akuntansi di UISI ini. Biar supaya kita itu gak kalah dengan supporter dari prodi-prodi lain itu. Baik, itu saya ambil kesimpulan dari podcast hari ini yaitu supporter itu dibutuhkan untuk mendukung jagoannya. Terutama untuk supporter akuntansi, ketika jagoan mereka sedang bertanding, para KM akuntansi itu harus mendukung serta menyemangati dengan rasa bangga, supaya para pemain itu lebih membakar semangatnya itu untuk memenangkan sebuah kejuaraan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Kodaksi episode kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Wafi sebagai narasumber kita pada tema kali ini. Terima kasih Kak Wafi. Oke, sama-sama Cak Faru. Oke teman-teman, jangan lupa ya di-subscribe, komen, dan like di YouTube Akuntansi UISI ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya supaya dapat memahami apa sih itu supporter akuntansi dan apa sih faedahnya atau benefitnya itu jika kita itu mengikuti supporter akuntansi ini. Dan jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya ya. Bye. See you next time teman-teman. Selamat berpekan ya.